Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari semuanya yang dikasihi Tuhan Yesus. Shalom. Shalom. Pada malam hari ini kita dipertemukan kembali di acara Pemahaman Alkitab GKJ Sabdo Mulyo. Sebelum itu, saya Mia akan memperkenalkan pembawa firman pada malam hari ini, yaitu Bapak Pendeta Dani Arianto. Selamat malam Pak Dani, shalom. Selamat malam Mbak Mia, shalom. Ya. Dan juga untuk pengiring musik hari ini, yaitu Bapak Andi. Shalom Bapak Andi. Semangat sekali ya. Terima kasih atas kesediaan Bapak Dani dan juga Om Andi hari ini untuk bersama-sama di dalam acara pemahaman Alkitab. Sebelum kita memasuki lebih dalam acara pada malam hari ini, kita terlebih dahulu untuk bersaat teduh. Bersaat teduh hari ini untuk kita bisa menyiapkan hati dan pikiran kita sebelum kita memuji dan memuliakan Tuhan serta mendengarkan firman-Nya. Saat teduh, kami persilahkan. Saat teduh selesai. Mengawali di persekutuan pemahaman Alkitab hari ini, mari kita memujikan lagu dari Kidung Jemaat nomor 337, bait pertama dan kedua, Betapa Kita Tidak Bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah pagi mereka, bermadu cahaya surya dan cerah. Titik kaki kau burung berhenti, bunga pun bangkit, harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Mari kita sama-sama menyatukan hati di dalam doa pembukaan. Selamat malam Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kesempatan pada malam hari ini. Kami sudah dipertemukan di dalam acara pemahaman Alkitab pada malam hari ini Tuhan. Hari ini Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau Tuhan sudah memberikan kesehatan dan rezeki kepada kami yang cukup, sehingga kami tidak kurang suatu apapun Tuhan. Dan kiranya pada malam hari ini, izinkan kami untuk kami bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan, serta mendengarkan firman Tuhan melalui acara malam hari ini. Bukalah mata dan hati kami ya Tuhan, agar kami bisa menerima berkat firman-Mu untuk kami bisa bawa di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, berkati acara pada malam hari ini bisa berlangsung dari awal, pertengahan hingga akhir dengan lancar dan tidak kurang suatu apapun. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Firman-Mu Tuhan
adalah penentu dan petunjuk arah untuk kehidupan kami. Dengan selalu mendekat kepada Tuhan, kita pasti akan mendapatkan kekuatan baru. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita menyanyikan satu pujian berjudul Indah Bersamamu. Bersama-sama kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kepada Bapak Dani, kami mohon kesediaannya. Terima kasih untuk Mbak Mia dan Om Andi yang telah bersama-sama dengan kita semua, Bapak, Ibu, dan Saudara, melaksanakan pemahaman Alkitab secara online. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan yang diambilkan dari kitab 1 Korintus pasal 12 ayat 12 sampai 26. Kitab 1 Korintus pasal 12 ayat 12 sampai 26. Demikianlah firman Tuhan. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak. Dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh. Dan kita semua diberi minum dari satu roh. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh.
Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh, seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota tetapi hanya satu tubuh. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, "Aku tidak membutuhkan engkau." Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, "Aku tidak membutuhkan engkau." Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah, yang paling dibutuhkan. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa, sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kami kasih, yang pada saat ini mengikuti pemahaman Alkitab, kalau kita memperhatikan bahwa keberadaan jemaat beraneka ragam latar belakangnya, baik dari segi pendidikan, sosial ekonomi, talenta atau kemampuan yang dimiliki, pola asuh yang diterima oleh masing-masing jemaat, sehingga membentuk karakter dan kepribadiannya. Demikian pula dengan kondisi jemaat kota Korintus pada waktu itu. Perbedaan yang sangat mencolok di dalam kitab 1 Korintus ini adalah jemaat dari latar belakang budaya Yahudi dan non-Yahudi, demikian pula status budak dan orang merdeka. Bapak, Ibu, dan saudara, kota Korintus sendiri merupakan kota yang sangat maju, sebuah kota dagang yang besar, ekonominya maju, penduduknya rata-rata berpendidikan tinggi, sehingga kalau tidak dikelola dengan baik maka bisa berpotensi untuk menimbulkan perselisihan, bahkan juga bisa timbul perpecahan. Yang perlu kita renungkan pada saat ini adalah bagaimana kita menempatkan diri di tengah-tengah kemajemukan ini, baik di tengah-tengah gereja, demikian juga di tengah-tengah bangsa dan negara. Bagaimana kita menempatkan diri di dalam terang firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, dalam hal ini Tuhan memanggil Rasul Paulus untuk menjadi pemberita Injil bagi orang-orang non-Yahudi. Melalui firman Tuhan dalam kitab 1 Korintus pasal 12 ayat 12 sampai 26, nasihat firman Tuhan secara khusus diberikan kepada jemaat, supaya jemaat bisa menghargai kemajemukan yang ada di tengah-tengah gereja Tuhan. Sekalipun jemaat memiliki latar belakang yang berbeda, tetapi jemaat diingatkan bahwa di tengah perbedaan itu sesungguhnya jemaat telah dipersatukan di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Di dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 13 dikatakan, telah dibaptis menjadi satu tubuh dan kita semua diberi minum dari satu roh. Artinya adalah bahwa kemajemukan atau perbedaan itu tetap ada.
Tetapi kita diingatkan bahwa sekalipun berbeda tetapi kita dipersatukan dalam ikatan tubuh Kristus, yaitu di dalam baptis. Demikian pula jemaat dipelihara atau di sini diistilahkan diberi minum dari satu roh, yaitu roh Allah sendiri yang sering kita sebut sebagai Roh Kudus. Jika kita menyadari bahwa kita merupakan satu tubuh Kristus, maka orientasi hidup kita adalah tertuju kepada kehendak Tuhan melalui tubuh Kristus itu sendiri, yaitu gereja. Bagaimana gereja bisa bertumbuh? Bagaimana gereja bisa berkembang? Sehingga jangan sampai kita terlalu mengedepankan kepentingan atau kesenangan diri kita sendiri. Mengapa? Ya karena kita itu masing-masing adalah anggota dari tubuh Kristus, yaitu gereja. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sebagai warga negara Republik Indonesia, kita juga diajak untuk memiliki cara pandang yang luas tentang bagaimana kita bisa berkontribusi untuk kemajuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Indonesia sangat majemuk, sangat luas geografisnya, tidak mungkin bisa dikelola dengan baik jika tidak didukung oleh seluruh warga negara Republik Indonesia. Terlebih saat ini kita memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang keberapa, Bapak Ibu? Ingat ya? Yang keberapa? 76 tahun ya. Yang ke-76 tahun. Negara ini perlu mendapat lebih banyak sentuhan, kontribusi positif dan kreatif dari kita semua. Supaya membawa kepada kondisi masyarakat adil dan makmur. Bagaimana caranya? Ya melalui apa yang bisa kita lakukan. Melalui cara-cara yang sederhana yang bisa kita lakukan menurut terang firman Tuhan. Yang tadi kita baca dan kita renungkan dalam kitab 1 Korintus pasal 12. Apa yang bisa kita lakukan? Yang terutama adalah kita diajak untuk mari kita menciptakan semangat saling menerima, ya. Semangat saling menerima. Saya belajar untuk menerima Om Andi, ya. Saya belajar untuk menerima Mbak Mia. Saya belajar untuk menerima Bapak Ibu semua jemaat di GKJ Sabdo Mulyo. Belajar untuk menghargai. Bagaimana kita bisa menghargai sesama kita. Saya berusaha untuk menghargai Bapak, Ibu, dan Saudara semua jemaat yang dikasihi Tuhan. Dan kita juga belajar untuk bekerja sama. Di dalam PA ini ada Mbak Mia, ada Om Andi, ada teman-teman dari tim multimedia. Bagaimana kita bisa bisa saling menerima, bisa saling menghargai dan bisa bekerja sama. Tadi ada lagu betapa kita tidak bersyukur. Saya kepingnya ini, tapi Om Andi, Pak Dani lagunya kemarin sudah pernah di PA, ganti ya. Saya nyanyi lagu ini, Om Andi genjrengnya lain. Ya enggak jalan ya. Kita harus bisa bekerja sama. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, tentu ini bukan hal yang mudah. Karena pasti akan diperhadapkan dengan banyak kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok. Oleh karena itu, supaya tubuh saling menerima, menghargai, dan kerjasama, ya kita saling komunikasikan toh. PA ini bisa terwujud karena kita saling komunikasikan.
Saya berkomunikasi dengan Om Andi, Mbak Mia, adik-adik multimedia. Bagaimana tentang konsep PA pada malam hari ini sehingga bisa berlangsung dengan baik. Bapak Ibu bisa menikmati di rumah atau di tempat masing-masing. Bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan baik satu sama lain. Bapak, Ibu, dan Saudara, sekalipun tadi ada tantangan, yaitu kepentingan pribadi masing-masing atau kelompok, tapi bukan menjadi suatu hal yang mustahil untuk diwujudkan. Semangat untuk saling menerima, menghargai, dan kerjasama tentu dimulai dari dalam diri kita sendiri, di tengah-tengah keluarga, lingkungan terdekat kita termasuk gereja. Dalam hal inilah peran orang tua sangat penting. Bagaimana orang tua sejak dini menanamkan dan menumbuhkan semangat untuk saling menerima, menghargai dan bekerja sama. Karena kita tidak bisa hidup sendiri tahu Bapak Ibu, tidak bisa. Sekuat-kuatnya kita tidak bisa hidup sendiri. Kita selalu membutuhkan orang lain. Nah, sehingga melalui firman Tuhan pada saat ini Bapak Ibu dan Saudara kita diajar untuk yang pertama menyadari bahwa kita ini adalah anggota tubuh Kristus yang satu sama lain saling membutuhkan. Sehingga di dalam firman Tuhan tadi dikatakan, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Jadi apakah benar ya tidak termasuk tubuh? Tentu tidak kan Bapak Ibu? Karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Bapak Ibu dan Saudara, kita adalah anggota tubuh Kristus yang saling membutuhkan. Lebih lanjut, di ayat yang ke-21 dan seterusnya dikatakan, jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Kita semua saling membutuhkan. Kita membutuhkan bukan dalam rangka untuk kepentingan kita sendiri. Oh tidak. Bukan seperti itu. Kala itu dikatakan apa? Bahasa Jawa ini golek butuhe dhewe ya toh. Golek penake dhewe bukan dalam rangka itu. Tetapi kita membutuhkan karena kepentingan pertumbuhan kemajuan tubuh Kristus yaitu gereja. Bisa dibedakan ya Pak Ibu ya. Saya membutuhkan Om Andi, Mbak Mia, teman-teman multimedia bukan karena ini semata-mata kepentingan Pak Pendeta, tidak. Tetapi ini untuk kepentingan pertumbuhan dan kemajuan tubuh Kristus yaitu gereja. Nah, itu yang perlu kita perhatikan. Yang kedua, menyadari bahwa setiap anggota memiliki kelebihan dan kekurangan. Sehingga kita hidup saling menghargai, menerima, dan melengkapi satu sama lain. Jangan sampai kita terjebak untuk meninggikan diri atau merendahkan sesama. Nah, ini harus disadari Bapak Ibu bahwa kita ini memiliki kelebihan tapi juga memiliki kekurangan. Jangan sampai kita meninggikan diri, jangan sampai ada kesombongan, jangan sampai ada merendahkan sesama. Yang ketiga, kita percaya bahwa Allah telah menyusun kita, gereja begitu rupa, artinya bahwa Allah sangat memperhatikan setiap bagiannya dengan sangat detail, teliti, dan memperhatikan segala aspek. Sehingga setiap bagian atau anggota tubuh Kristus memiliki fungsinya masing-masing untuk mendukung pertumbuhan dan kemajuan gereja. Jadi kita semua Bapak Ibu dan Saudara
ada di GKJ Sabdo Mulyo, ini karena Allah sendiri yang berkehendak. Allah menempatkan Bapak, Ibu, dan Saudara, termasuk saya di sini, Om Andi, Mbak Mia, adik-adik multimedia. Karena Tuhan berkehendak supaya apa? Dengan adanya kita di sini, gereja Tuhan bisa bertumbuh maju, ya. Oke, Bapak Ibu ya. Iya. Jadi Bapak Ibu di sini memiliki fungsi yang spesial, ya. Fungsi yang khusus. Bahwa Tuhan Yesus menempatkan kita di gereja ini, ya karena ini adalah kehendak Tuhan untuk pertumbuhan dan kemajuan gereja. Jadi jangan merasa kecil hati, wah saya tidak bisa apa-apa ya. Saya itu bodoh, saya tidak berguna. Tidak. Setiap orang memiliki keistimewaan. Setiap orang berharga di mata Tuhan. Sehingga kita semua ada di sini, mari kita wujudkan pertumbuhan dan kemajuan GKJ Sabdo Mulyo. Ini untuk apa? Untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang keempat, nah ini penting ya, diperhatikan nih yang keempat. Jangan sampai timbul perselisihan apalagi perpecahan dalam tubuh gereja. Eman-eman banget ya. Bapak Ibu yang telah lama ya toh, dibesarkan, bertumbuh di gereja ini berpuluh-puluh tahun. Gereja yang dirumati hingga sampai saat ini. Tahu-tahu ada perselisihan, tahu-tahu ada yang sakit hati, ada yang ngambek, ada yang memboikot, tidak mau ke gereja, tidak mau pelayanan. Wah, jangan sampai terjadi ya. Eman-eman. Tidak ada gunanya perselisihan itu. Dimanapun, tidak hanya di gereja, di sekolahan, di lingkungan RT, di tempat kerja, yang namanya perselisihan itu tidak ada gunanya. Maka hindarilah yang namanya perselisihan, apalagi perpecahan. Lebih baik kita menikmati kehidupan bersama kita di dalam tubuh Kristus. Kita enjoy saja melayani Tuhan. Kalaupun ada perbedaan ya tidak masalah. Karena memang kita masing-masing kan tidak sama. Tetapi bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan baik. Yang kelima, kita diajar untuk saling memperhatikan dan saling merasakan di antara anggota tubuh Kristus ya. Gimana? Saling memperhatikan dan saling merasakan atau empati begitu ya di antara anggota tubuh Kristus. Sehingga pada ayat yang ke-26 dikatakan, karena itu jika satu anggota menderita, ya, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Nah, apakah perasaan seperti ini ada dalam diri kita, Bapak Ibu ya? Kalau kita melihat anggota jemaat yang lain menderita, apakah kita juga turut menderita? Kemudian kita berupaya untuk membantu, meringankan penderitaan mereka. Ketika satu jemaat dihormati, apakah kita juga turut bersukacita? Saya ikut senang. Ada anggota jemaat yang wisuda. Ada jemaat yang diterima lamaran pekerjaannya. Ada yang menikah dan seterusnya. Kita turut bersukacita. Nah, oleh karena itu marilah kita masing-masing turut terlibat aktif dalam kehidupan gereja Tuhan, karena sejatinya kita adalah anggota tubuh Kristus yang setiap bagiannya telah didesain Tuhan Allah begitu rupa, tadi dikatakan memiliki fungsi dan kontribusi dalam mendukung pertumbuhan dan kemajuan
gereja. Lebih luas lagi bagi kemajuan bangsa dan negara Indonesia. Karena ini kita bersama memperingati, merayakan kemerdekaan Republik Indonesia yang keberapa tadi? 76. Ya, kita pakaikan kata merdeka 3 kali ya. 1, 2, 3. Merdeka, merdeka, merdeka. Tuhan berkati kita semua. Amin. Marilah kita masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami bersyukur atas pemberitaan Tuhan pada hari ini. Terima kasih Bapa, kami diingatkan dan diajar bahwa sekalipun kami berbeda, tetapi kami dipersatukan di dalam satu baptisan, di dalam satu pemeliharaan oleh Roh Kudus. Kami percaya bahwa Tuhan telah mendesain kami sebegitu rupa. Tuhan menempatkan kami sebagai anggota-anggota tubuh Kristus, sehingga kami bisa berkarya untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk pertumbuhan dan kemajuan gereja Tuhan. Bapa, kami berdoa untuk jemaat-Mu GKJ Sabdo Mulyo. Tuhan berkati jemaat-Mu Bapa, baik mereka yang bekerja atau mereka yang sedang mencari pekerjaan. Tuhan tolonglah mereka, supaya mereka boleh mendapatkan pekerjaan, boleh bekerja dengan sebaik-baiknya, dan memuliakan Tuhan di tempat pekerjaan tersebut. Kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang sedang menjalani studi. Kiranya Tuhan memberikan ketekunan, kedisiplinan, kejujuran, keseriusan, sehingga jemaat Tuhan boleh menjalani studi dengan sebaik-baiknya. Kami juga berdoa bagi jemaat-Mu yang saat ini sedang mengalami kesusahan. Ada beban berat, ada permasalahan yang sedang dirasakan. Ya Tuhan, tolonglah dan berkatilah jemaat-Mu ini, sehingga mereka mendapatkan kekuatan, mendapatkan pemulihan, dimampukan untuk mengatasi segala pergumulan yang sedang dihadapi. Tuhan, kami sebagai warga negara Republik Indonesia, mampukan kami supaya kami memiliki kontribusi yang positif untuk mendukung kemajuan bangsa dan negara Indonesia melalui cara-cara yang bisa kami kerjakan, yaitu di dalam menumbuhkan semangat saling menerima, saling menghargai, dan saling bekerja sama satu sama lain. Terima kasih Bapa. Jauhkan kami dari sikap-sikap individualis, sikap-sikap egois, sikap-sikap yang mengutamakan kepentingan pribadi maupun kelompok. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikian Bapak Ibu, firman Tuhan telah disampaikan dan juga pokok-pokok doa syafaat. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada Mbak Mia. Halo Mbak Mia. Terima kasih untuk firman Tuhannya Bapak Dhani Arianto yang sungguh menguatkan kita semua. Untuk menyatakan kesanggupan kita akan firman Tuhan yang sudah diberitakan pada malam hari ini, marilah kita bersama-sama menyanyikan satu pujian dari Kidung Jemaat nomor 424, bait yang pertama dan kedua, Yesus menginginkan daku. Menginginkan daku
baginya. Dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan daku menolong orang lain. Manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara pemahaman Alkitab GKJ Sabda Mulia pada malam hari ini. Dengan berakhirnya lagu tersebut, kita akan berjumpa kembali di persekutuan pemahaman Alkitab minggu depan. Dan dari saya dan juga Bapak Pendeta Dani dan juga Bapak Andi, kami menyampaikan salam hangat kami kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari semuanya untuk tetap juga menjaga kesehatan dan selalu mengutamakan protokol kesehatan kemanapun, dimanapun kita berada atau kemanapun kita pergi. Baiklah, jadi selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Selamat malam. Berkati.